إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها الناس الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di hari Jumat yang penuh berkah ini, mari sama-sama khatib mengajak diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian, mari kita tingkatkan rasa iman, rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan iman dan takwa inilah yang akan membawa kita selamat nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tak melihat kemuliaan itu dari banyaknya harta kita, dari tingginya pangkat dan jabatan kita, tapi yang Allah lihat bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Maka siapapun orangnya, apapun jabatannya, apapun sukunya, kalau dia ingin mulia di pandangan Allah, jadilah orang yang bertakwa. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, kita juga bersyukur kepada Allah di hari yang mulia ini. Kita diberikan umur yang panjang oleh Allah. Sampai saat ini, detik ini, kita masih bisa berjumpa dengan bulan Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah, di mana bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan ini lahirlah seorang Rasul yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih daripada 4 abad yang lalu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah, dan dianya adalah khatamul anbiya wal mursalin, yang menjadi penutup daripada para nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qul in kuntum tuhibbuni fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, kalau kalian mengaku cinta kepadaku, kata Allah, maka yang pertama yang kita lakukan adalah fattabi'uni, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mengikuti Rasulullah, kemudian yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kita. Tentunya kalau Allah sudah cinta kepada kita, setiap permasalahan yang ada akan dimudahkan oleh Allah. Setiap musibah yang datang pasti akan diringankan oleh Allah. Makanya kita disuruh untuk mencintai Rasulullah. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, la yu'minu ahadukum, kalian tak akan beriman, kata Rasulullah, hatta akuna ahabba ilaihi
sehingga kalian lebih mencintaiku, kata Rasul, mimmalihi, daripada harta kalian, wa waladihi, dan keluarga kalian, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi kita harus menjadikan Rasul itu sebagai orang yang pertama di dalam hidup kita. Karena di zaman sekarang banyak kita jumpai gara-gara harta, gara-gara anak, bahkan gara-gara jabatan yang dia punya, maka dia melupakan cintanya, baktinya kepada Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah itu adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Rabiul Awal ini, di bulan yang sangat mulia ini, khatib ingin mengajak kita semua untuk lebih mencintai dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menambah bakti kita, cinta kita kepada Rasulullah. Yang pertama, kita memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Bersalawat kepada Rasulullah ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah. Bukan hanya manusia, tetapi malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa taala ikut mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Ketika Allah perintahkan kita baca Quran, Allah tak ikut bersama kita membaca Quran. Ketika Allah perintahkan kita untuk berpuasa, Allah juga tak menyertai kita untuk berpuasa. Tetapi ketika Allah perintahkan untuk sholawat, bukan hanya perintah saja yang diturunkan, tapi Allah yang memulainya pertama kali. Di dalam surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Rasulullah. Kemudian begitu juga dengan para malaikatnya, bahkan diiringi dengan umatnya juga mengikuti sholawat kepada Rasulullah. Seorang ulama, Imam Bahza Az-Zuhaili, dalam tafsirnya, yaitu tafsir Kitabul Munir, beliau menerangkan ayat ini terbagi ke dalam 3 bagian. Pertama adalah sholawatnya Allah. Sholawatnya Allah kepada Rasulullah ini merupakan rahmat yang diturunkan oleh Allah. Kemudian sholawatnya para malaikat itu adalah istighfar, permohonan ampun yang dimintakan oleh para malaikat untuk hambanya yang mulia Rasulullah. Kemudian sholawat yang kita ucapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu merupakan bentuk doa dan pujian kita untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Tentu banyak manfaat yang kita lakukan ketika kita mengucapkan sholawat kepada Rasul. Bersalawat kepada Rasulullah adalah bentuk zikir, bentuk doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ini dalam bahasa yang bahasanya adalah sholat, artinya doa, kesejahteraan yang kita panjatkan kepada Rasulullah, dan itu juga bentuknya ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengucapkan sholawat kepada Rasulullah, bahkan bukan hanya di kehidupan kita ketika kita melakukan aktivitas, tetapi dalam sholat kita, setiap hari kita melakukan sholat, di situ juga kita bersyahadat, bersalawat kepada Rasulullah. Kita sudah mengatakan dalam sholat kita,
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul dan utusan Allah. Jadi syahadatain ini bukan hanya kita mengucapkan hanya sebatas lisan saja. Kita mengakui dan menyebutkan Rasulullah itu adalah utusan Allah. Tapi hendak lebih daripada itu. Sebagai orang yang beriman, kita hendaknya menyatakan bahwa kita ini cinta dan taat kepada Rasulullah SAW, sehingga kita ikuti daripada perilaku Rasulullah yang kita jadikan beliau itu adalah suri tauladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita ucapkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada pada diri seorang Rasul itu suri tauladan yang baik yang dapat kita contoh. Jangan kita lebih mengenal para artis, para pemain sepak bola daripada kepribadiannya Rasulullah SAW. Itulah orang yang mencintai Rasulullah, berarti mereka itu mengharapkan rahmat dan mereka juga meyakini iman kepada Allah dan hari akhir. Kalau kita baca dalam sejarah bagaimana para sahabat Rasul, mereka itu sangat mencintai Rasulullah. Bukan hanya harta benda, bukan hanya waktu, bahkan nyawa pun mereka relakan untuk memuliakan dan menjaga marwah Rasulullah SAW. Kita baca dalam sejarah, di mana dalam sejarah yaitu perang Uhud. Di waktu itu kaum muslimin kalah, dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy saat itu. Para kaum musyrikin mengepung tentara umat Islam, yang waktu itu juga para kaum kafir Quraisy berhasil memasuki para sahabat yang menjaga Rasulullah. Bahkan seorang yang bernama Umayyah, dia ini datang memuluskan pedangnya menghadap Rasulullah SAW. Bahkan seorang musyrikin lagi, dia datang dan masuk ke dalam barisan, dia itu melemparkan anak panah yang bertubi-tubi. Maka para sahabat ketika kejadian yang mengkhawatirkan seperti itu tidak tinggal diam, maka majulah seorang sahabat, Amr bin Umamah. Dia ini datang, yang tadinya pedang itu ingin mengenai Rasulullah, maka dia datang supaya Rasulullah tak jadi dibunuh oleh orang kafir Quraisy tersebut. Sehingga dialah yang menjadi korban, lehernya ditebas oleh kaum musyrikin tadi. Bahkan para pemanah itu juga memanah Rasulullah sehingga menyebabkan terkena bibir Rasulullah dan dia terjatuh dari kudanya. Sehingga kaum musyrikin mengatakan bahwa Rasulullah telah terbunuh. Dengan berita tersebut, sewaktu kejadian itu, maka para sahabat lemah semangatnya yang tak berada dekat bersama Rasulullah. Tapi sahabat yang dekat ketika itu menjaga Rasulullah supaya tak terbunuh, seperti Abu Dujana. Dia itu melindungi Rasulullah dengan tubuhnya sehingga dia dipanah dengan bertubi-tubi banyaknya. Begitu juga dengan sahabat lainnya, sahabat Abu Bakar, sahabat Tolha, yang mana dia dari jauh lari, jatuh bangun tersungkur
untuk melindungi Rasulullah SAW. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Begitulah cintanya para sahabat kepada Rasulullah. Bukan hanya waktu dan harta saja, tapi semuanya dia gunakan untuk melindungi dan menjaga Rasulullah. Tentunya kita juga sebagai umat muslim yang mengaku cinta kepada Rasulullah, mari juga kita menambah rasa cinta kita dan kemuliaan terhadap Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yang membuat kita ini menambah kecintaan kepada Rasulullah, yaitu kita bercita-cita untuk bisa nanti di akhirat bertemu Rasulullah. Memang saat ini kita tak bisa menatap Rasulullah secara langsung, karena kita tak hidup sejaman dengan Rasulullah. Tetapi orang yang mencintai Rasulullah, orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah, maka orang-orang ini nanti akan dijanjikan oleh Allah berjumpa dia dan keluarganya di akhirat. Rasulullah SAW bahkan pernah menyampaikan, min asyadda ummati hubban li, hubban nas, daripada umatku itu ada yang sangat mencintaiku, walaupun aku tak sejaman, tak hidup sama dengan dia. Mereka sangat mencintaiku. Yawaddu ahaduhum ra'ani bi ahlihi wa malihi. Bahkan mereka itu rela untuk berjumpa denganku, walaupun mereka tebus dengan hartanya, dengan keluarganya dan lain sebagainya. Jadi di antara umatnya Rasulullah itu ada orang-orang yang sangat mencintai Rasulullah, dan mudah-mudahan kita juga termasuk daripada golongan tersebut. Kemudian yang terakhir yang membuat kita itu lebih cinta dan memuliakan Rasulullah, yaitu banyak membaca sejarah daripada perjuangan Rasulullah. Tentu kita dengarkan bersama, baik itu di pengajian, baik itu di televisi, baik itu di Sirah Nabawiyah, yaitu kitab yang menerangkan sejarah perjalanan Rasulullah dalam mengemban dakwah ini, penuh dengan perjuangan, cacian, makian yang didapatkan, bahkan nyawa dikorbankan untuk menegakkan agama Islam ini. Tentu kita sebagai pengikutnya, ketika kita sering membaca sirah ini, sering membaca perjuangan Rasulullah, maka akan membuat kita termotivasi dan bersemangat kembali untuk memperjuangkan agama Islam ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan kita juga bisa mencontoh baik dari perilaku Rasulullah ataupun apa saja yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, khususnya di bulan Rabiul Awal ini. Mari kita khususkan lagi waktu kita untuk mencintai, yaitu Rasulullah khatamul anbiya wal mursalin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.